Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dan yang terhormat Bapak Oki Trinanda SEMM. Perkenalkan, saya Dewi Aldina Indriani yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi Project Based Learning kelompok 5 mengenai analisis perilaku organisasional pada Fakultas Pariwisata dan Perhotelan Universitas Negeri Padang. Sebelum memasuki pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5 yang terlibat dalam proyek ini. Yang pertama, saya sendiri, Dewi Aldina Indriani dengan NIM 2505924. Yang kedua, Chelsea Gusmira dengan NIM 2505923. Yang ketiga, Naura Ulia Safitri dengan NIM 2505924. Yang terakhir, Suci Amanda dengan NIM 2505930. Dalam proyek ini, kelompok kami berperan sebagai tim konsultan perilaku organisasi yang melakukan analisis awal terhadap lingkungan organisasi di Fakultas Pariwisata dan Perhotelan Universitas Negeri Padang. Pada presentasi kali ini, kami akan menjelaskan pendekatan analisis yang kami gunakan, alasan kami memilih Fakultas Pariwisata dan Perhotelan sebagai objek analisis, serta rencana Project Based Learning yang telah disusun oleh kelompok kami sebagai gambaran tahapan analisis yang akan dilakukan ke depannya. Baiklah, materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Naura Ulia Safitri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori analisis. Dalam proyek ini kami menggunakan beberapa pendekatan dan teori perilaku organisasi untuk menganalisis kondisi organisasi di Fakultas Pariwisata dan Perhotelan di UNP. Teori pertama ialah teori perilaku organisasi menurut Stephen P. Robbins. Teori ini menjelaskan tentang perilaku individu dan kelompok dalam organisasi. Dalam analisis ini, teori ini digunakan untuk memahami hubungan kerja, komunikasi, dan perilaku anggota organisasi di FPP. Teori kedua ialah teori struktur organisasi. Menurut Max Weber, teori ini menjelaskan tentang bahwa organisasi harus memiliki struktur dan pembagian tugas yang jelas agar pekerjaan dapat berjalan secara efektif. Teori ini digunakan untuk menganalisis hierarki jabatan, pembagian tugas, serta koordinasi kerja di FPP. Selanjutnya yang ketiga ialah teori kepemimpinan. Menurut George R. Terry, teori ini menjelaskan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Teori ini digunakan untuk melihat gaya kepemimpinan, motivasi kerja, serta hubungan antara pimpinan dan anggota organisasi. Oke, baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Chelsea Gusmira. Baik, saya akan menjelaskan kenapa kelompok kami memilih Fakultas Pariwisata dan Perhotelan UNP. Kami memilih Fakultas Pariwisata dan Perhotelan UNP karena FPP memiliki banyak program studi dan bidang sehingga membutuhkan koordinasi organisasi yang baik. Selain itu, bidang pariwisata dan perhotelan sangat memerlukan komunikasi dan kerja sama yang efektif agar setiap kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Kami juga tertarik untuk menganalisis struktur organisasi, kepemimpinan, serta hubungan kerja antar bagian di lingkungan FPP UNP. Fokus permasalahan kami yaitu efektivitas komunikasi organisasi, hubungan kerja antar bagian, dan koordinasi dalam struktur organisasi. Dengan pembahasan ini, kami berharap dapat memahami bagaimana organisasi di FPP UNP berjalan dengan baik. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Materi terakhir yang akan dijelaskan oleh Suci Amanda. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang rencana kerja dan harapan analisis. Pada minggu 11 ini, kami menjelaskan tentang pitching project, yaitu menjelaskan ide project dan membagi tugas kepada setiap anggota kelompok. Kemudian pada minggu ke-12, kami akan memulai menganalisis struktur organisasi dengan mengamati susunan organisasi dan tugas dari masing-masing bagian. Kemudian pada minggu ke-13 kami akan menganalisis konflik dan sanksi yang ada di dalam organisasi, seperti perbedaan pendapat dan aturan yang berlaku. Kemudian pada minggu ke-14
Kami akan melakukan analisis kepemimpinan untuk mengetahui bagaimana cara pemimpin mengatur organisasi dan mengambil keputusan. Selanjutnya pada minggu ke-15 kami akan menyusun laporan akhir dan mempresentasikan hasil analisis yang telah kami lakukan. Harapan kami yaitu kami berharap proyek ini dapat membantu memahami dinamika organisasi serta memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Proyek ini dibuat untuk menganalisis perilaku organisasi di FPP Universitas Negeri Padang melalui pengamatan struktur organisasi, konflik, dan kepemimpinan. Dengan proyek ini, kelompok kami berharap dapat memahami dinamika organisasi serta memberikan rekomendasi bermanfaat bagi lingkungan fakultas. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kalau ada salah kata atau kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.